Jadi pertemuan pertama kursus Python Start, Kak mengucapkan welcome to algorithmic ya. Jadi in the first lesson ini kita akan belajar nanti introduction to the Python language, atau kita berkenalan dulu dengan teman kita, yaitu bahasa yang akan kita pakai, si Python ya. Ini bukan ular tapi ini bahasa pemrograman. Oke, atau mungkin Hilal udah sering mendengar ini ya? Sering. Sering. Oke, oh berarti Hilal udah lumayan akrab ya dengan coding. Akrab Ya. dengan coding. Oke, kalau gitu kita lanjut ya. Oke, ini teknisnya. Jadi hari ini our goal adalah complete an onboarding process to begin your employment as a junior developer. Tapi kalau Kak, hari ini memang kita akan berkenalan dulu dengan Python, kemudian nanti kita mulai mengoding gitu pertama. So, to achieve that goal, you have first, you will learn why programming in Python is really cool. The second is we will explore the features of the online software development platform that is Algorithmics ya. And then the last one is write your first program using Python ya. Jadi nanti pertama Ya. kita akan belajar alasan kita menggunakan Python dalam ngoding ini apa, begitu. Yang kedua, nanti kita akan coba eksplorasi platform yang kita gunakan selama pembelajaran. And then the last one is you have to write your first program using Python. Ya, Hilal akan menulis program pertamanya pakai Python. Oke? Oke. Oke. So to achieve all of that goal, the first you have to go to the onboarding. And then the second is perform small test. It's not text exactly ya, tapi itu hanyalah latihan untuk mengasah lebih tajam lagi skill coding. And then work on your own projects. Ya, ini nanti bekerja dengan project sendiri saat kita sudah di modul-modul kedua, ketiga kita sudah bisa membuat project sendiri. And participate in a real hackathon. Ini nanti kalau Hilal sudah punya project, bisa tuh dipublikasikan di hackathon. Apa manfaatnya, Kak? Manfaatnya itu Hilal bisa mendapat hadiah kalau itu dipandang sebagai proyek yang terbaik dari Algo. Begitu ya. Oke? Iya. Oke. Now we will talk about why do we program with Python in Python. Python is the most widely used language in the world, ya. Jadi Python itu paling banyak digunakan di dunia, ya. In 2020, Python have the first rank, Iya. ya. Dia mempunyai peringkat pertama dalam penggunaan bahasa pemrograman. And the product of many famous companies are written in Python is Google, Atmel, IBM, Intel, Facebook, YouTube, EBA, Instagram. All of these famous companies use Python in its program. That is so nice, yeah. And then Python can be used to program the logic of the game. That's also just like The Sims 4, World of Tanks, EPE Online, and the Civilization 4. All of these games using logic with Python to create and develop their game. Okay? And then Python is used to automate a routine process, just like message analysis and processing, and then automatic report generation, and the calculation, and much more. Kalau Kak sendiri, yang pernah Kak kerjakan with Python is message analysis and processing. It's a machine learning topic yang mungkin Hilal masih belum mendengar itu ya. Ya, itu sedikit-sedikit lah kita speak. Okay. And then theoretical, each developer must know a certain set of basic concept. Artinya apa? Setiap developer itu punya konsep tertentu yang harus dipegang. Dan kalau bisa semua konsep ya lebih bagus. Tapi tidak harus semuanya gitu. Ya. Now,
To achieve all of that goal, we have to know this concept. The first is algorithm, and then the second is programming language, and then the last one is what is program itself. Have you heard about algorithm, Hilal? Ya, Pernah mendengar kata algoritma? tidak, belum pernah. Ini Kak pakai bahasa Inggris, kemudian Kak terjemahkan atau Kak pakai bahasa Inggris semua? Atau dicampur? Terjemahkan, Oke. dicampur lah. Jadi, oke. Dari yang tiga ini algoritma, kemudian bahasa pemrograman, ini tulisan Kak agak ini ya, dan program, yang mana yang pernah Hilal dengar sekiranya, kalau Kak boleh tahu? Program. Program. Kalau Kak boleh tahu, program itu apa lalu? Sesuai definisi Hilal gitu Program ya. Jangan sesuai PPT gitu. Kak kurang setuju juga ya kalau berdasarkan PPT. Sejauh ini gitu. Oh, saya tahu program ini kalau gini Kak gitu. Ayo. program tuh kayak suatu perintah, Wis. kayak suatu perintah atau Ya, biasanya kita nemukannya di robot-robot nggak sih? Ya kan? Ya, iya. oh dia diprogram untuk ini ataupun di game. Oh, gamenya diprogram untuk ini gitu. Oke, udah bener ya. Jadi pertama Kak jelasin algoritma itu dulu. Algorithm is a sequence of action to achieve a goal. Ini artinya apa? Itu adalah sekumpulan tindakan untuk mencapai suatu tujuan. Tapi tindakan-tindakannya itu bersifat sequence atau urut, ya. Jadi dari 1, 2, 3, 4 tidak boleh tidak urut. Begitu. Contohnya apa? Misal Hilal ingin katakanlah menyikat gigi. Nah, Hilal nggak mungkin langsung ke kamar mandi langsung sikat kan? Tapi yang pertama algoritmanya pertama ambil sikatnya, betul? Kemudian kedua mungkin tuangkan pastanya dulu, betul Lal? Kemudian baru gosok giginya, gitu ya. Dan selanjutnya yang keempat apa? Mungkin berkumur-kumur untuk menghilangkan busa atau sisa sikat gigi kita, gitu kan? Gitu ya. Jadi algoritma itu apa? Iya, iya. Urutan Iya. langkah-langkah untuk mencapai suatu tujuan. Langkah-langkah. Oke? Oke, iya, ini ya urutan langkah-langkah, a sequence of action to achieve a goal. Ya, urutan langkah-langkah untuk mencapai suatu tujuan. Oke. Selanjutnya, misalkan Lal, Kak ini adalah sebuah robot. Oke? Misalkan Kakak ini adalah sebuah robot. Nah, Kak mau bertanya nih ke Hilal. Bisa nggak Kak melaksanakan apa yang tertera di papan yang putih ini? Melakukan hal-hal ini. Bisa tidak Kak? Kalau Kak sebuah robot. Misalnya Hilal memprogram Kak gitu. Kemudian Hilal menulis hal-hal ini. Bisa nggak Kak mengerti apa yang Hilal tulis ini? Menurut Hilal saja, tidak perlu takut benar salahnya. Tidak. Tidak. Kenapa kalau Kak boleh tahu? Karena apa di atas tulisan tulisannya tulisannya berbeda. berbeda. Oke, mantap. Kemudian mungkin tidak jelas urutannya juga ya. Kalau berdasarkan algoritma kan tadi harus urut gitu ya, Lal ya. Ini yang Ya. keberapa, ini yang keberapa gitu. Kemudian yang paling penting adalah Kak nggak bakal tahu apakah Hilal itu memerintahkan Kak untuk melakukan ini ataukah ini hanya sekedar tulisan gitu. Hanya sekedar untuk dilihat saja begitu. Itu ya alasannya. Jadi yang perlu kita ingat di sini adalah sebuah algoritma yang baik atau in a good algorithm ada sesuatu hal yang menandainya. Apa saja itu? All required action are included di algorithm. Semua hal atau aksinya itu
ada di dalam algoritma. Artinya dia jelas gitu ya. Kemudian action are arranged in the correct order. Itu tuh terurut ya, tidak seperti yang tadi acak-acak. Kemudian action can be understood unambiguously. Itu maksudnya adalah tidak boleh bersifat ambigu. Ya harus jelas apakah itu perintah atau sekadar tulisan biasa. Kemudian gimana Kak cara membedakannya? Kita akan belajar itu. Nah, a computer will recognize a set of comments if yang pertama, all comments are written in a single understandable language. Jadi semua perintah itu ditulis dalam satu bahasa pemrograman. Makanya tadi Hilal udah benar ya. Itu bahasa yang pertama bahasa apa? Saya nggak tahu gitu. The second is comments should be separated from each other. Jadi setiap perintah itu harus dibedakan lah, ya, dengan jelas gitu. Jangan disatukan. And then the last one is non-comment words should be designed differently. Artinya apa? Tidak boleh mendesain ya, perintah itu dengan hal yang berbeda. Ataupun maksudnya dibedakan gitu antara perintah dengan komen biasa. Begitu ya. Karena apa? This will allow a computer to differentiate between comments and other words. Artinya ini akan membuat komputer lebih mudah membedakan mana yang perintah dan mana yang bukan perintah. Begitu. Ya. Oke, now what is a programming language? Itu adalah language used to communicate with machines, ya. Itu adalah suatu bahasa yang kita pakai untuk berkomunikasi, berinteraksi sama mesin. Ya, kalau kita kan bahasa nasional kita apa, Lal? Bahasa Indonesia. Indonesia itu untuk kita berkomunikasi ya, sesama manusia ya, sesama rakyat Indonesia. Kalau di programming untuk berkomunikasi dengan mesin itu ada banyak ya, Lal ya, ada banyak sekali. Salah satunya apa yang kita pelajari hari ini? Python itu Python. sendiri. Iya. Jadi ada banyak nih bahasa pemrograman di dunia. Yang pertama Python, kemudian C++, Java, C, PHP, R, JavaScript, Go, Assemble. Mungkin Hilal juga mengenal Microsoft Excel, kemudian MATLAB, Lingo, kemudian Mathematica, Octave, dan lain sebagainya. Itu semua bahasa pemrograman. Ya. Oke, kalau gitu, itu pengertian dari bahasa pemrograman. Nah, itu it includes a set of comments. Each comment has a single meaning. Itu artinya apa? Kita menggunakan bahasa pemrograman bisa memerintahkan dan satu perintah itu berarti hanya satu. Maksudnya begini. Misalnya Hilal ingin nanti programnya tolong kalikan 3 sama 5. Nah, ini tidak berarti 3 boleh dibagi 5, tidak. Ini hanya satu perintah saja, perkalian. Begitu ya. Tapi perkalian simbolnya nanti bukan gini, tapi bintang ya. Oke. Now, what is program? Program is an algorithm written in a programming language. Itu artinya apa? Sebuah program itu adalah algoritma yang ditulis pakai bahasa pemrograman atau urutan langkah-langkah untuk mencapai suatu tujuan yang penulisannya itu pakai pakai bahasa pemrograman. Contohnya Python. Makanya program itu adalah algoritma yang ditulis pakai bahasa pemrograman. Gitu ya Lale ya? Oke? Iya. Ada pertanyaan dulu? Ini masih konsep ya, kita belum ke ngodingnya langsung. Oke? Saat ini tidak ada. Saat ini tidak. Oke, kalau gitu, now how do we write a program the computer can be understand? Gimana caranya untuk menulis program yang dimengerti komputer? Jadi, we need to follow a rules that we use to write a code in program. The first rule is rule of beginning. This is the first command in a program shall be written at the beginning of a line. Ini artinya apa? Ini rule untuk memulai yang harus ditulis pertama kali. Jadi tidak boleh kita ingin melaksanakan, misalnya kita memerintahkan dia harus yang pertama, tapi kita menulisnya di yang terakhir. Itu salah.
rule of the beginning. The second is rule of order. Commands shall be executed in order if they are written one below the other. Ini artinya apa? Urutan perintah-perintah itu harus urut sesuai dengan urutan yang kita berikan. Harus dieksekusi sesuai dengan urutan yang kita berikan. And the last one is rules of code style. In Python, replacing lowercase letters with uppercase ones is not allowed. Ini artinya apa? Huruf kecil, tulisan hilal yang seperti ini, haknya besar, itu tidak sama lal dengan kata hilal yang haknya kecil. Ya, ini disebut case sensitive. Python itu sangat sensitif. Dia tidak bisa membedakan, oh dia mengatakan bahwa hilal yang haknya gede is different, tidak sama dengan hilal yang haknya kecil. Oke. Oke? Do you copy? Understand? Okay. Now Yes. the conclusion for the first capture is Python is a world famous language that can be used in a wide variety of tasks. And the second is a program is an algorithm written in a program language. And then the third is to write a working program, you need to follow the common rules. What is the rules? The rules is the first rule of the beginning, the second is rule of order, and the third is rule of code style. That's all. Now I will show you about the platform. Ya, jadi Hilal sudah punya user ID sama password? Sudah. And have you enter to our platform? Udah masuk ke sini? Sudah. Udah masuk? Sudah. Oke. If you are in the platform, you can see like some tabs like this. Course, start lesson, and then community, laboratory, and lesson active. Lesson achieved. Okay, can you see it? Yeah. Yes. Okay, now this is your task. It's not task exactly ya. It's exercise for sharpening your coding skill. Ya, ini tasknya. Ini yang bagian yang pertama. Nanti setelah ini kita istirahat bentar, kemudian lanjut ke bagian yang kedua. Oke? Nah, nanti saat memprogram, ada kan soalnya nanti dibagi menjadi dua. That is theory and then practical exercise gitu ya. When you practice, ini dia. Tulisannya nanti seperti ini, kelihatannya seperti ini. Di sini tempat untuk menulis kodenya, gitu ya Lal ya. Ini tempat menulis kode. Ini untuk menjalankan kodenya, apakah benar. Kemudian ini untuk mengumpulkan tugasnya. Nah, tanda centang ini kalau dia ada berarti tugasnya itu auto review atau pemeriksaannya otomatis. Kalau nggak ada nanti perlu disubmit dulu. Submitnya gimana? Nanti tekan tombol yang ini. Di sini nanti tempat soalnya muncul. Nampaknya gimana? Nampaknya seperti ini. Nah, ini nanti ya. Jadi kalau nggak ada auto reviewnya nanti ini dicentang. Kemudian di sini ada bilang submit test gitu. Kemudian di sini tempat soalnya gitu. Oke? Ada question? Any question? Ada pertanyaan dulu lalu? Tidak. Kalau nggak ada, Kak langsung ke platform ya. Ya. Oke. Can you see my screen? Yes. Okay, now Python basic, the first one. Okay. Okay, now you are sharing screen, not me. Okay, can you? Yeah. Okay. Share screen. Yang kemarin itu, yang aplikasinya itu apa lagi namanya? Coba share yang screen sudah dulu, daftar Mas. itu. Share screen. Oh, share screen. Ini Mas. Iya, aku tahu. Tapi yang kemarin itu loh yang daftar. Nanti saya tunjukkan langkah-langkahnya, nggak apa-apa. Share screen dulu, ayo. Iya. Nah, sudah ini? Ayo.
Nice. Oke. Oke, nice. Sekarang ini, Lal. Ketik yang tab course. Ini nih, yang course. Tab course. Itu tuh, yang course. Itu ini. Boleh saya remote control? Approve Oke. saya, boleh ya, Bu? Iya. Approve saya. Oke. Nah, klik yang ini nih, yang ini nih. Nah, itu. Ups. Nah, itu. Oke. Oke. Oh, ini tadi yang Mama sudah buka. Now, ini dimaksimaisi aja ya. Kita maksimaisi saja tampilannya. Oke. Nah, sekarang klik yang bagian 1 tuh. 0/12. Sebanyak 12 soal. Klik aja. Oke. Sekarang kita kerjain ya. Kita bareng ya. Karena di sini nanti kalau Hilal tidak ini mau bertanya silahkan. Tapi Kak ini bantu dari awal sampai akhir. Kita harus bareng supaya Hilal jago ya ngodingnya. Oke, continue. Ini soal konsep doang sih tapi yang pertama ini ya. Oke. Mark what Python can be used for. Ini artinya tandai apa yang bisa dilakukan dengan Python. There may be multiple correct answer. Mungkin ada lebih dari satu jawaban ya. Oke, yang pertama. Creating websites. Bisa nggak kita membuat website pakai Python? We can ya. Bisa. Oke. Centang berarti. Centang. Yang mana? Yang ini kotaknya. Yes, mantap. Oke. The second, programming robots. Bisa nggak kita memprogram robot menggunakan Python? Bisa. Bisa. Centang berarti. Oke. The third is programming game logic. Membuat logika game. Bisa ya. Tadi ada Sims 4, The Civilization, banyak lagi tadi. Oke, and then the fourth is automating routine process. Ini artinya bisa nggak kita memprogram proses rutinitas kita pakai Python? Bisa ya? Bisa. Oke. And then creating internet application. Ya, kita juga bisa membuat aplikasi internet pakai Python. Oke. Now ini click the answer button. Ini. Nah, yes, the answer button. Just click it. Okay, nice. Now we continue the text. Okay. Okay, match the names of rule. Okay. Now, can you see the rules? The rules description, ya? The first comment is written at the beginning of the line. Lihat. Itu yang mana? The first comment is written at the beginning of the line. This is the beginning rule ya. Jadi di drag beginning rule-nya ke kotak yang kosong tuh. Coba di drag. Ini di drag ke sini gitu. Bisa? Klik apa? Klik kanan atau kiri? Kiri. Klik kiri, tekan. Kemudian drag ke kotak yang kosong. Oke, nice. Oke, the second. Lihat deskripsinya. Comments are executed in order if they are written one below the other. This is the order rule ya. Oke. Comments are this is the order rule. Mana order rule? Order rule of orders. Order rules. Yang paling atas. Iya. Yap, betul sekali. Okay. And the last, capital letters cannot be changed to lowercase. And extra character could be break the program. This is the code formatting rules, ya. Okay. Code formatting rule. Okay, nice. Okay. Now
click the answer button. Okay, nice. Continue. Okay, this is just a picture that you have to, maybe you wanna read it, please, or you want to continue it by click the yellow button. Yellow button, lihat tombol yang kuning di sebelah kanan. Nah, oke, oke. Klik. Okay, now click the next button at the bottom. Okay. Nah, this is for your, this is for measure your typing speed. So you have to speed algorithm, programming language. Ayo Hilal, I believe in you. Algo pakai THM. Oke, program. Oke, M, oke, and programming, double M, pakai GRAMMING, space, language. Okay. Algorithm with the same word, you have to type that. Program GRAM. Okay. Programming GRAMMING. Okay. And language. Okay, nice ya. Oke. Wah, 45 ya. Oke. Lanjut Lal. Typing lagi. Data. Wow, meningkat. Mantap Lal. Oke, continue. Oke, the last, print. Print. Input. Input. Oke. Nice. Oke. Sekarang boleh Kak yang share screen lagi Lal? Kita lanjut ke materinya dulu ya, nanti dilanjutkan typingnya, oke? Iya. Boleh di stop share dulu.
ada tombol yang muncul, hilang, muncul, hilang. Nah, mantap. Nah, ini Kak mau share link ke Hilal. Coba buka linknya. Nah, ini buat belajar ngetik, Lal. Hilal bisa ke itu ya. Nanti mungkin di luar jam Hilal ngetik tuh belajar gitu ya. Oke? Siswa Kak soalnya ada yang belajar ngetiknya di sini juga. Kecepatannya udah wah. Hilal kalau belajar dan belajar pasti bisa seperti itu. Oke? Kita bareng-bareng ya. Kakak juga masih belajar di situ. Oke, Lal. Lanjut ya. Ini bentar lagi nih. Okay, this is the second part. We will talk about function and arguments. What is that? Okay, many programmers start learning a new language with the simplest hello world program. Ini artinya apa? Banyak programmer yang memulai programmingnya itu atau ngodingnya itu dengan kata yang simple yaitu hello world atau dunia, halo dunia. Dan to write such a program, you need to know how to print out information on the computer screen. We do not need to invent the printing algorithm from scratch. For this purpose, Python has ready to use the function. Ini artinya apa? Kita akan belajar mencetak huruf nanti ya di komputer kita, dan Python sudah mempunyai fungsi yang siap pakai. Kita tidak perlu membuat fungsi dari awal. Nah, untuk diketahui, a function is an algorithm that is composed in a programming language and has a unique name. Ini artinya apa, Kak? Ini artinya fungsi itu adalah sebuah algoritma ya yang mempunyai nama dan tugas yang unik. Ya. Jadi, contohnya kita mempunyai fungsi print. Fungsi print itu apa? Namanya fungsi print, tugasnya ngapain? Tugasnya is for printing the arguments specified in its parentheses. Ini artinya apa? Dia akan mencetak angka yang ada di dalam tanda kurung. Ya. Oke. Jadi misalnya kita menulis programnya print dalam tanda kurung, kasih tanda petik dulu ya. Kemudian apa yang ingin dia cetak, dia akan mencetak itu. Gitu ya. Hello hackers. And then print hello, hackers is hello hackers 2, and then print my age is 14. Dia akan mencetak my age is 14. Dan that something that you have to know is when you write a comma without ini tanda petik ya, tanpa tanda petik dia akan menjadi spasi. Oke? Dia tidak akan menjadi 1,4 begitu. Ya. Jadi misalnya Hilal nanti will code print 1,4 ya. 1,4 nanti dia akan mencetak 1 spasi 4 begitu. Oke? Paham? Ayo lihat dulu. Oke. Yang kedua, bagian yang kedua, using Python we can make some calculation just like mathematics gitu ya. Contohnya print 2 kali 7. Nah, tanda bintang ini artinya multiplication atau perkalian. Ya, outputnya nanti akan menjadi 14. 2 kali 7 14. And then print 10 plus 4 ini artinya sum atau penjumlahan. Kemudian pengurangan seperti biasa, pembagian itu ditandai dengan per ya atau quotient. Nah, ini nanti hasilnya 14. 28 bagi 2 14. Dan kalau kita bisa juga mencampur string atau sesuatu tulisan koma, kita mencetak angka. Contohnya di sini dia menggunakan kata print dalam tanda petik total titik 2, dia akan memprint ini. Oke. Kemudian saat saya bilang koma dia akan mencetak spasi. Koma 150 dikali 3 450 begitu ya. Oke. Nah, sekarang ini ada simbol mungkin yang Hilal ya mungkin baru ini ya. Di dalam programming persen itu artinya apa? Reminder
atau modulo, sisa bagi, gitu ya. Kemudian Ya. tanda bagi 2 ini artinya apa? Quotient tapi pelor. Pelor ya bahasanya. Artinya apa? Itu pembilangan pembagian menjadi bilangan bulat. Jadi 14 dibagi 3 itu berapa, Lal? 4,33333 kan? Ya. Nah, tapi menggunakan 2 tanda ini, 2 tanda bagi ini dia akan membulatkannya. Kemudian kalau kita menulis star 2 kali atau bintang 2 kali, rising to a power. Ini artinya perpangkatan. 3 bintang-bintang 3 itu artinya 3 pangkat 3 yaitu 27. Oke. Oke. And in Python, the execution order for arithmetic operation corresponds to the rules of mathematics. Ini artinya apa? Itu juga perkalian, operasi penjumlahan itu ternyata lebih lemah daripada perkalian ya. So, if Hilal writes a code like this, 1 plus 1 times 7, dia akan mengalihkan dulu. 1 times 7 is 7, and then plus 1, the final result is 8. Gitu ya. Jadi dia nggak menambahkan dulu. Gitu ya. But what if I want 1 plus 1 is first operation? We can use breaks ya, tanda kurung untuk ya saya ingin dia yang menjadi awalnya gitu. 1 tambah 1 dulu baru dikalikan 7. Kita dapat menggunakan tanda kurung. Oke? Oke, jadi kesimpulannya apa? A function is algorithm is an algorithm that is composed in a programming language and has a unique name. Ya, Hilal bisa membahasakannya dengan bahasa sendiri. A function is an algorithm that has a special task and a unique name. Begitu ya. Oke. And then some function can accept data called argument. Jadi di dalam tanda kurung ini Lal ya. Di dalam tanda kurung ini kan fungsi yang kita pelajari saat ini adalah fungsi print ya. Oke? Di dalam tanda kurung ini namanya adalah argumen. Semua yang ada di dalam tanda kurung ini disebut argumen. Oke? Oke. And the last conclusion is print is a function that prints the parameters specified in its parenthesis. Ya, print itu berfungsi untuk mencetak parameter yang berada dalam tanda kurung. Begitu, Lal. Sekarang mari kita lanjutkan latihannya. Oke, Hilal yang share screen ya. Supaya jangan Kak yang ngoding, tapi Hilal juga harus ngoding. Ayo, Lal. Ini kah? Oh ya ini. Coba. Oke. Oke. Continue solving. Continue solving. Oke. Ayo. Jadi sebenarnya di sini soalnya teori doang sih Hilal ya. Jadi kalau Hilal mau langsung ke bagian kedua nggak apa-apa. Date. Sip 9. Oke, date. Oops, D-nya kecil. Oke, nice. Name. Oke. Print surname. Oke. Nah, sekarang nanti dilanjutkan boleh Lal ke bagian yang kedua coba. Iya. Continue. Continue. Terus klik yang ini nih, tombol tanda panah ke kiri itu, Pal. Nah, itu. Kita ke bagian yang kedua ya, langsung ngodingnya kalau yang kedua ini. Nah, itu tuh.
Nomor 2. Oke. Ayo Lal. Oke. Mark the pieces of code that are free of errors. Tandai kode yang terlepas atau bebas dari error. Yang tidak error lah intinya. Mana kira-kira Lal? Nomor 1 dia akan error atau enggak Lal? Akan. Kenapa? Karena tanda kutipnya berbeda depan dan belakang. Oke, ya betul ya. Tapi Kak lupa sampaikan tadi. Jadi kalau yang pertama ini udah bener ya. Jadi tanda kutip itu boleh tanda kutip 1, boleh tanda kutip 2, tapi harus konsisten. Maksudnya kalau dia di satu kata pakai tanda kutip 2, jangan satunya 1, yang di belakangnya 2, atau duanya yang di depannya 2, belakangnya 1 gitu Lal ya. Jangan seperti itu ya. Oke. Huruf itu harus ada tanda petik Lal. Oke. Tapi kalau angka boleh nggak pakai tanda petik. Oke. Lal. Ya. Oke. Jadi Coba. huruf itu harus Oke. pakai tanda petik. Ya, kalau angka itu boleh tidak pakai tanda petik. Oke? Oke. Oke, sekarang berarti nomor 1 benar atau salah, Lal? Salah. Kenapa salah? Coba lihat semua hurufnya itu kan dia ada tanda petik tuh. Print Python, koma, satunya boleh nggak pakai tanda petik ya. Kemudian koma lagi, was released in, itu dalam tanda petik, koma, 1994 karena angka boleh tidak dipetikin. Oke? Koma, ya kemudian koma Ya. apa tanda petik terakhir. Berarti benar atau salah? Benar ya. Jadi benar ya. Oke, centang. Oke. Nah, sekarang yang kedua, Lal. Itu salahnya di mana? Ini salah, jelas salah ya. Iya. Karena Salahnya di tidak mana? tulisannya tidak ada tanda petik. Betul sekali. Jangan dicentang ya, Lal ya. Oke. Ya. Nomor 3, Lal. Benar atau salah? Salah. Was. Kenapa salah? Benar. Ayo, jangan takut salah ya, jangan takut menjawab gitu maksudnya. Kenapa? Kita sama-sama belajar di sini. Kenapa kira-kira? Karena tidak ada tanda koma di bagian tidak. angkanya. Oke. Ya, mantap. Udah bagus ya. Hilal udah menangkap. Jadi, Kak luruskan sedikit. Jadi untuk angka itu boleh diadakan tanda petiknya, boleh juga enggak gitu. Oke? Jadi kalau nanti Hilal mau mencetak angka, memprint angka, boleh tanpa tanda petik. Boleh juga langsung misalnya print 1.0. Itu artinya 1,0 ya. Titik itu koma dibacanya. Koma itu baru spasi nanti. Oke? Berarti ini benar atau salah, Lal? Benar. Oke. Centang, Lal. Oke. Sekarang ketiga, Lal. Keempat, sorry. Keempat ini salah atau benar, Lal? Print Python 1.0 was released in 1994. Salah. Kenapa salah? Tidak ada tanda petiknya bagian angka sini. Oke, nice. Oke, yang terakhir, Lal. Benar atau salah? Salah. Kenapa? Tidak ada tanda kurungnya. Oke, mantap. Ayo, Lal. Answer. Jangan dicentang yang itu. Langsung answer. Mantap sekali. Oke, nomor 2. Ah, ini typing speed lagi. Ayo, Lal.
Salah. Price. P-nya gede kayaknya Lal. Coba hapus. Nah, gitu kan. Kak juga belajarnya pelan-pelan sih Lal ya awalnya. Jadi tapi karena sering aja gitu. P. Price. Hapus dulu. Bisa dihapus. Kalau Apa dia ya? nge-lag ya. Kalau gitu refresh Lal. Refresh halamannya. Itu tuh klik Refresh. yang tanda panah kayak membulat itu Lal. Di pojok. Di ini nih. Kak request remote control ya. Approve. Boleh di approve? Approve Kak. Nah, ini nih klik yang ini nih Lal. Di tanda panah di sini nih. Di sini. Nah, di situ. Nah, itu tuh. Itu buat nge-refresh halamannya ya. Coba di refresh. Kemudian ketik lagi coba Lal. Kadang suka error gitu ya. Tapi nggak sering sih. Oke. P-nya kecil. P-nya gede kayaknya itu Lal yang awal. Price. Nah, caps lock. Nice. Price. Titik 2. Titik 2 itu shift titik 2 ya. Shift di nah. Ops. Masih. Oke, nice. Tanda petik 1, koma. Ops, spasi dulu, spasi dulu. Spasi dulu, baru 100. Nah, tutup kurung. Shift 0. Shift 0 ya. Oke, enter. Print. Dalam kurung. D-nya gede. Discount. Pakai O, UNT. Titik 2. Tanda petik. Koma, spasi. 10. Oke, nice. Tanda petik. D-nya besar, discount. Price. Titik 2. Tanda petik. Koma, spasi. 100 kali 0,9. 0,9. Oke. Continue.
Nah, sekarang apa lagi nih? Nah, ini kita disuruh perbaiki masalah dalam program. One of the interns had to write a program about the history of the Python language. He made lots of mistakes in it and didn't complete the work. Yang mana yang salah, Lal? Yang pertama ini. Di baris pertama itu, yang mana yang salah? Apanya salah? Print? Print. Di sini harus Harus? ada tanda. Oke, nice. Ya, boleh petik 1 atau petik 2, nggak apa-apa. Sama di akhir. Oke. Now, yang bawah salahnya di mana, Lal? Print. Tidak ada. Oke, dan? Oke. Apakah udah benar? Belum. Oke, nice. Analisisnya bagus. Oke, sekarang di run. Cara itu di ini dulu bukan? Nah itu tuh. Ada tombol di tengah garis biru itu. Lal. Di garis birunya ditekan aja, nah itu. Nah. Got it. Now run. Oke. Nah, dia akan gitu tuh. Terus centang ya. Habis di run dicentang. Nah, betul sekali. Yap, mantap. Now next level. Nah, ini salahnya di mana? Lal? Salahnya di perinya itu harus diluruskan. Gitu Lal ya. Jadi semuanya itu kan menjorok tuh. Coba luruskan semuanya. Nah. Nah, mantap. Ups, enter. Oke. Oke, sekarang di run. Tara, nah, emoji ya itu ya. Itu kayak emoji. Oke, centang Lal. Oke. Next level. Nah, sekarang Hilal disuruh untuk mencetak kata hello world gitu. Hello world. Gimana caranya Lal? Ayo Lal, pasti bisa Lal. Ingat hak besar, hak kecil tuh harus dilihat ya. Salah. Oke. Jangan lupa di belakang tuh ada tanda apa? Oke, itu. Dan satu lagi kurangnya tuh. Setelah huruf D itu ada tanda apa Lal? Huruf D, huruf D. Coba lihat gambarnya. Harus teliti ya.
Di mana ya? Oh, Sip. Nah, nice. Oke, kemudian untuk supaya jangan error, tanda apa terakhir? Tanda. Tanda apa, Lal? Oke, sekarang dijalankan, Lal. Nice. Selamat ya, program pertama sudah tercetak. Sekarang dicentang. Oke. Oke, Lal, ini sudah berakhir. Kak, stop recordingnya dulu ya. Boleh? boleh. Oke.